Masya Allah. Sementara ada jamaahku di kampung, sebelum dia pergi umroh, dia kunut. Pulang umroh, ndak kunut. Saya bilang, kenapa kau ndak kunut? Dia bilang, ndak kunut, saya lihat itu Abdurrahman As-Sudais. Sudah itu dia ndak sikir juga selesai salat berjamaah. Saya bilang, kenapa kau ndak bersikir lagi setelah salat jamaah? Belum kau pergi umroh, kau sikir-sikir sama-sama. Nah bilang, Abdurrahman As-Sudais juga tidak sikir selesai model sholat. Baru. Saya bilang, karena kalau ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya merasa surprise. Sebab saya kira itu Ustadz Ikhwan tidak kunut. Ternyata kunut. Masya Allah. Sementara ada jamaahku di kampung, sebelum dia pergi umroh, dia kunut. Pulang umroh, ndak kunut. Saya bilang, kenapa kau ndak kunut? Dia bilang, ndak kunut, saya lihat itu Abdurrahman As-Sudais. Sudah itu dia ndak sikir juga selesai salat berjamaah. Saya bilang, kenapa kau ndak bersikir lagi setelah salat jamaah? Belum kau pergi umroh, kau sikir-sikir sama-sama. Nah bilang, Abdurrahman As-Sudais juga tidak sikir selesai sholat. Saya bilang, karena kalau dia sikir ditabrak orang tawaf. Maka dia selesai sholat, dia sikir, cuma pindah tempat. Ini namanya cukauluh. Baru satu kali pergi umroh, nah rubah masabnya hanya karena menganalisis dengan sendirinya tanpa mengkaji. Alhamdulillah hari ini ternyata Ustadz Ikhwan juga kunut. Yang kedua yang perlu juga diluruskan. Ya, kenapa saya ceramah di sini? Nah ini markasnya guru. Bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya lebih banyak followerku. Itu saja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Suatu kali Abu Hurairah buru-buru mau dia menyampaikan sesuatu di masjid. Dalam keadaan lari-lari. Bayangkan bagaimana itu modelnya lari-lari toh. Ditahan sama Umar bin Khattab. Abu Hurairah, laki komai. Mau pergi mana buru-buru? Tentu tidak ada dalam hadis ini bilang laki komai. Tidak ada dalam kitab ini ya. Tidak ada, ini supaya nak ton didengar toh. Mau pergi mana buru-buru? Dia bilang, ada ini berita penting. Apa sih dia? Dia bilang, penting sekali. Apa? Barusan saya dengar Nabi bersabda, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Nah bilang Umar, tunggu dulu. Tentu bukan Umar anak Pak Ustaz Ikhwan yang tadi kah. Heran tongan lihat, kenapa tambah besar dari saya? Tentu bukan Umar ini yang dimasuk. Umar bin Khattab. Dia bilang, tunggu dulu deh. Betulkah Nabi bilang begitu? Dia bilang, betul, baru saya dengar. Tunggu dulu. Kita sama-sama pergi ke Nabi. Nah, kemarin saya mengajar mata kuliah filsafat dan etika komunikasi. Lalu Umar tarik tangannya Abu Hurairah. Dia bilang, kita pergi dulu sama Nabi. Ini dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Dalam bahasa Quran, tabayyun. Bahasa Indonesia, klarifikasi. Nah, tunggu dulu, betulkah Nabi bilang begini? Ini yang tidak dimiliki kita sekarang kalau dapat berita. Nah bilang, tunggu dulu, saya mau tahu apa betul Nabi bilang begini. Lalu Umar bin Khattab bersama Abu Hurairah datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, apa Umar? Ini ada yang perlu diluruskan. Saya mau tahu kebenaran. Apa? Katanya beliau Rasulullah bersabda, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Dan beliau barusan aku bilang, apa masalah Umar? Nah bilang, masalah ini Abu Hurairah mau umumkan di pasar. Terus kenapa? Nah bilang, perlu dipikir baik-baik. Kenapa? Bahaya ini kalau di pasar. Kenapa? Nanti salah paham orang. Biar syahadat, yakin sampai mati, mana Pak Botoro masuk ke surga. Biar tidak sholat, yang penting syahadat, pasti masuk surga. Biar pejudi, pezina, penting syahadat, masuk surga. Bahaya ini. Nanti salah persepsi, salah paham ini. Lebih banyak bahayanya kalau di pasar. Lalu Nabi menunjukkan kehebatan dalam menyikapi usul dan saran sahabatnya. Tidak semua orang bisa begini. Mentang-mentang guru, Nabi bilang, apa tong kau tahu kau lu kau? Apa tong kau tahu? Coba kalau Nabi otoriter. Apa kau tahu kau? Saya lebih tahu dari kau Umar. Tapi apa kata Nabi? Tentu bukan berarti Nabi tidak lebih paham dari Umar. Tapi ini menunjukkan kebijaksanaan seorang Rasul.
Lalu apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, cocok kita ini. Umar, jangan kau sampaikan ini. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya. Sehingga saya selalu istilahkan, kadang berita yang benar ditunda penyampaiannya atau bahkan dihilangkan niat menyampaikan. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya antara berita dengan kemaslahatan umat. Ini yang kita tidak miliki sekarang. Sehingga saya dapat ilmu dari Ustadz Ikhwan yang mengatakan pepatah Arab, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Artinya sesuatu tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan sesuatu bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Ini kalau mubalik tidak tahu, pewarta tidak tahu, pemberita wartawan tidak tahu, apa namanya ini? Motto. Ini, bukan ini hadis. Pepatah Arab tidak menggunakan ini, maka terjadilah seperti yang banyak di medsos dan lagi viral sekarang. Apa itu? Penyalahgunaan pernyataan-pernyataan yang kemudian bisa berujung kepada keributan, huru-hara. Tidak ada huru-hara di pasar, tapi huru-haranya di mana? Di media sosial, sehingga menguras energi semua elemen bangsa untuk membahas yang tetek bengek seperti ini. Paham aki maksudnya toh? Ya. Jangan dikonkretkan, karena nanti dibuliki lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karenanya seorang muslim yang baik agamanya, dia tidak akan gampang terprovokasi, tidak gampang termakan oleh berita yang mengandung berita hoax. Nah, pertanyaannya, masalahnya bagaimana kita mau tahu ini berita hoax atau tidak? Karena ternyata saya saja di grup mubalik yang nyata-nyata mubalik banyak juga menyebarkan berita-berita hoax. Jangankan mubalik yang tidak belajar akademik tentang berita, dalam forum dosen sekalipun yang saya punya, ada juga forum dosen saya, ternyata ada juga yang termakan berita hoax. Kenapa? Tenane sengi ciri-cirina. Dia tidak tahu ciri-cirinya. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan. Tidak mau kak bicara yang lain, karena lebih hebat Ustadz Fahrul Rozi sama Ustadz Ikhwan. Tapi kalau ini saya pelajari. Atau itu hebatnya manusia. Tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Masing-masing ada jagonya. Saya tidak boleh pandang enten tukang tambal ban. Kenapa? Karena kalau bocor banku di jalan, angkat tangan anaknya. Itulah sebabnya orang tidak boleh menganggap remeh orang lain. Kenapa? Kamu hebat di bidang yang satu, kau lemah di bidang yang lain. Kenapa? Supaya tidak terjadi seperti itu, supaya Nabila Laguna Merama terjadi roda kehidupan berputar. Karena kalau ada orang jago semua, kalau kaya ki semua, siapa mau menjual jalan kote? Ya toh? Nah ini mi, toh? Saya baca tatacanku supaya saya tidak salah karena ada guru di sini. Nah, ciri-ciri berita hoax menurut teori yang saya pelajari. Yang pertama, judulnya sensasional, provokatif. Nah, biasanya memakai kata-kata heboh seperti terbongkar. Apalagi setiap ada kata-kata terbongkar, viral, segera sebarkan. Nah, itu kalau ada kata berita, judul berita yang Bapak Ibu melihat judul beritanya terbongkar, viralkan, segera sebarkan. Ah, itu sudah ciri-ciri berita hoax. Yang banyak kita dapat begitu toh? Nah, yang kedua, karena waktunya terbatas kan? Jami dijelaskan sepanjang lebar. Moral lihat nanti ini apa yang bilang Ustaz Iwan di belakang. Yang kedua, sumber tidak jelas. Tidak mencantumkan media resmi.
penulis atau berasal dari situs yang tidak terkenal. Maksudnya apa? Mau kita tahu ciri-cirinya. Berita hoax menurut sumber yang tidak mau disebut namanya. Pak Bale-Bale mintu. Kenapa kau tidak mau disebut namamu? Itu ciri-ciri wartawan yang mau enak saja. Mau lepas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau sebut nama dan itu bohong, saya bisa tuntut. Di mana kau dengar saya bilang begitu? Maka untuk amannya dia bilang, menurut sumber yang tidak berkenan disebut namanya. Itu ciri-ciri itu. Kemudian situs tidak jelas. Situs apa itu? Maksudnya alamat berita. Misalnya kalau situs yang resmi, kompas.com, detik.com, metrotv.com, tv1.com, antara.com. Itu resmi itu. Tapi kalau Nabi pengejar viral.com. Itu waspada. Ini penting supaya apa? Ada nanti penjelasannya dalam Quran, dalam surat terakhir. Nanti Ustadz Farhuroci bacakan ayatnya. Ya, yang ketiga, tidak ada data atau bukti yang kuat. Biasanya menurut desas-desus. Desas-desus berarti tidak jelas. Kalau Nabi bilang menurut kantor berita antara, berarti jelas ini sumbernya. Ya, kalau Nabi bilang menurut rumor yang beredar di kompleks Balitai. Ini kompleks namanya toh? Berarti tidak jelas ini. Berita gosip namanya. Ini penting. Kemudian yang berikutnya, isi tidak sesuai dengan judul. Bapak biasa dengar tak? Isi tidak sesuai dengan judul. Judulnya bombastis. Begitu dibaca, tidak ada bahas ini judulnya ini. Kenapa? Clickbait. Supaya dia banyak pengunjungnya ke situ. Hoax. Nah ini banyak hoax. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini berita bisa dipelintir muka-muka saya, suara-suara saya, narasi-narasinya, tapi narasi menyesatkan. Pernah beredar di Facebook. Mukaku, suara-suara saya. Dan bisa cloning itu suara, Pak. Apa nak jual? Obat kuat. Pak, langsung gue protes, Pak. Dan siapa yang pertama dapat? Mama Nece. Menghina ini berita ini. Saya masih kuat, Pak. Masih bisa ke ceramah 1 hari 5 kali. Iya, menghina. Kalau dibilang iklan menjual tasbih, saya tidak protes. Iklan menjual sajadah, bolehlah. Obat kuat. Dan itu banyak terjadi. Maka hati-hati. Yang terakhir itu di Facebook. Viral, Dasat Latif. Itu sudah ada kata viral kan? Viral, Dasat Latif mengunjungi. Siapa itu yang banyak, kayak dukun-dukun di Banten, apa di daerah mana itu? Mengunjungi Habib Kanjeng. Betul itu ada gambarku turun dari pesawat. Tapi bukan dalam konten itu. Itu bahayanya kalau begini. Orang akhirnya bilang, ya sumbangi tahu, Dasat saja datang. Ini penting. Supaya apa? Kita tidak menimbulkan kegaduhan dan kesesatan. Berikutnya lagi. Ini berdasarkan kajian yang saya pelajari ya. Kemudian memancing emosi. Emosi yang dimaksud menimbulkan ketakutan. Kemudian marah. Ada berita yang membuat orang rasanya mau kipatapas lagi. Ya. Kemudian panik. Kayak kemarin itu tentang BBM. Beda naik dengan langka. Ya, kalau naik kan sekarang naik. Tapi kelangkaan, kenapa muncul kepanikan? Karena orang bilang tidak ada. Panik, maka saya bikin kantor itu. Karena di Makassar 1.000 bisa lihat. Dan itu bisa berpotensi orang berkelahi. Bayangkan Pak, kalau mengantri maki 2 jam, tiba-tiba datang melambung. Bisa rusuh orang. Kenapa dia melambung? Kita juga tidak tahu. Kenapa dia melambung kodong? Mau meninggal orang yang mau nabawa. Maka saya bikin video. Untuk tidak panik. Begitu juga orang kalau pergi umroh kan saya selalu bilang. Kalau bawa jamaah banyak.
Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Begitu ada berita kau dapat, jangan panik. Dan berita yang membuat kepanikan, rasa takut, kecemasan, itu ciri-ciri hoax. Karena berita yang baik, dia menimbulkan ketentraman. Tahu berita, apa bedanya informasi dengan berita? Kalau informasi itu pengetahuan baru, itu informasi namanya. Kalau berita menghilangkan kecemasan, justru berita itu tujuannya menghilangkan kecemasan. Contoh, orang berkumpul orang di pinggir jalan. Mau datang, wartawan mau masuk, apa ini? Itu namanya kecemasan, ketidakpastian namanya. Apa itu, apa itu, apa itu, apa itu. Tiba-tiba ada wartawan kreatif kita wah. Kasih jalan, kasih jalan. Kenapa? Bapakna. Orang semua kasih jalan. Ternyata dilihat, monyet ditabrak. Bapakna monyet kan. Ya, nah, kalau ada orang berkumpul, kan penasaran kita, apa itu, apa itu. Maka kita datang. Begitu kita lihat, oh begini, itulah berita. Jadi kalau ada berita yang membuat orang panik, cemas, takut, percaya, itu bukan berita tapi hoax. Ada tujuan tertentu. Tujuannya apa? Membuat, bisa jadi kalau berkaitan politik, mau menjatuhkan sesuatu. Maka umat Islam kalau dia paham agama dengan baik, dia tidak akan gampang terprovokasi. Nah, berikutnya, bahasanya berlebihan atau tidak proporsional dan tidak profesional. Banyak huruf kapital. Ya, banyak huruf-huruf kapital. Tanda kutip huruf, kemudian cetak miring, kasih bol. Itu sensasi. Bagaimana supaya orang tertarik? Tidak proporsional cara menggunakan penggunaan huruf dan kalimatnya. Ya. Kemudian menyuruh untuk menyebarkan. Misalnya segera sebarkan. Jangan terlambat. Viralkan segera. Itu ciri-ciri hoax. Kenapa dia bilang begitu? Karena pasti ada tujuan tertentu di balik berita itu. Bukan berita dan informasi yang dia lakukan yang tujuan utamanya, tapi efek dari berita itu yang dia inginkan. Efek apa? Kecemasan, efek ketakutan, mau demo, mau menyerang. Itu ciri-ciri. Justru berita yang baik melahirkan ketentraman dan kedamaian. Nah. Yang berikutnya, gambar atau video menyesatkan, digunting-gunting. Nah, inilah yang terjadi dengan videonya Pak JK. Dia gunting-gunting. Ya, itulah sebabnya Pak, kalau lihat video ceramah, apakah podcast atau siaran tabligh akbar, ada itu biasa kita lihat angka, terbayang-bayang di tengah ceramah itu, misalnya angka 34.201. Itu mau menunjukkan bahwa ini potongan. Harus dinonton angka sebelumnya dan menit setelahnya. Nah biasanya yang potongan itu, yang ada di angkanya, itu susah ambil orang. Kenapa? Berarti ini ada video sebelumnya. Nah, Pak JK kan ngomong begitu. Dia tidak mengajarkan dogma. Beliau tidak mengajarkan bahwa Kristen mengajarkan ini, Islam mengajarkan ini. Tapi apa? Kenyataan di lapangan waktu itu. Kalimat kenyataan di lapangan waktu itu yang dipotong. Sehingga menimbulkan persepsi menyesatkan. Ya, sudut pandang. Ibaratnya ada kejadian sebelumnya. Nah potong-potong. Orang itu potong-potong Pak sesuai dengan kepentingan dan kemauannya. Misal, perjalanan 1 sampai 10. Angka 2 tidak sesuai maunya. Angka 3 tidak sesuai maunya. Oh angka 4. Oh ada betul itu ada angka 4. Tapi dalam dunia jurnalistik tidak bolehlah hanya lihat 4-nya. Dilihat dulu rudutnya. Kenapa bisa jadi ini 4? Pasti ada 1, 2, 3. Kalau kita langsung lihat saja 4. Ini yang potensi disalahgunakan. Pasti ada tujuannya. Bisa jadi kalau tujuannya bukan politik. Bisa jadi cari
Dia bilang anak muda kah pansos. Panjat sosial. Mau naik akunnya. Mau nak kasih naik akunnya. Alhamdulillah saya ingat. Sekarang berhala kita bukan Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Berhala kita sekarang bukan patung. Tapi apa berhala kita sekarang di media sosial? Konten. Ada orang berani mempermalukan dirinya, tidak malu lagi, yang penting viral. Itu berhala. Berhala abad modern. Ada orang bahkan tidak takut menginjak-injak Quran, yang penting viral. Potong-potong ayat, menghina ayat, yang penting viral. Itu adalah berhala model baru. Nah, ciri berikutnya. Ya. Tidak diliput media terpercaya. Nah, jadi caranya begini. Kalau ada berita viral kita dapat, ya, berita yang kita bilang, betulkah ini? Cari dulu di TV nasional. Lihat di TV berita. Misalnya Metro TV, TV One. Karena dia khusus berita. Kompas TV. Lihat, kalau satu hari tidak ada berita, hampir bisa dipastikan ini pasti bohong. Kenapa? Karena kalau benar, tidak mungkin berita besar, kantor berita besar, TV sekelas, media besar tidak meliputnya. Nah, pasti yang meliput ini media abal-abal. Yang punya niat jahat di dalamnya. Nah, berikutnya, ya, yang ke-10. Tanggal atau konteks tidak jelas. Tidak ada jelas tanggalnya, tanggal berapa. Bahkan bisa jadi video lama, nah gunting kembali, nah munculkan. Itu yang disebut jejak digital. Nah, biasa seperti itu. Nah, sekarang itu ciri-ciri yang konkret dan jelas. Nah, apa bahayanya bagi kita orang Islam? Nah, suatu ketika di zaman Khalifah Harun al-Rashid, ada seorang, jago ini kalau ada tahu, adik-adik, yang selalu dipelesetkan namanya, dijadikan cerita-cerita lucu. Abu Nawas. Jadi jangan pikir itu Abu Nawas kisah fiktif. Itu ada tokoh orangnya, ada orangnya. Abu Nuwas namanya. Cuma sampai ke Indonesia menjadi Abu Nawas. Ya. Nah, Abu Nuwas ini atau Abu Nawas difitnah. Ada orang yang sentimen sama dia. Difitnah. Apa yang difitnahnya? Abu Nuwas mencuri. Dia berita, sebarkan itu berita. Dia mencuri. Akhirnya kodong Abu Nawas tersudut. Dan dia bikin pengumuman. Itu fitnah. Bohong. Akhirnya digerebek rumahnya. Kira-kira Satpol PP. Gerebek rumahnya. Setelah diperiksa seluruh sudut-sudut dalam rumahnya, tidak ditemukan apa yang dituduhkan curian itu. Akhirnya dia bilang Abu Nawas, kira-kira kalau bahasa kita sekarang, kukan aja apa mi? Sudah mau kasih malu. Akhirnya karena tertekan secara psikis yang memfitnahnya, dia bilang apa? Abu Nawas, maafkan saya kasihan. Dia bilang Abu Nawas, baik, saya maafkan tahu dengan syarat kamu bawa bantal ke tengah lapangan. Kira-kira bawa ke bantal pergi lapangan Karebosi. Tujuannya apa? Nabi bilang itu syaratnya kalau mau kau dimaafkan. Sampai dia bawa itu bantal. Sampai di lapangan Nabi bilang Abu Nawas kan cerdik. Bukan licik ya. Beda licik dengan cerdik. Cerdik dia bilang, boleh saya maafkan kau syaratnya, belah kau itu bantal. Belah itu bantal, dia belah, tak, terbang semua isi bantal. Bulu-bulu domba, bulu-bulu angsa. Terbang, tertiup, kanan, kiri, lurus, jatuh hambur. Nah bilang Abu Nawas, syarat terakhir. Kalau kau mau saya maafkan, tangkap semua itu bulu-bulu angsa yang terbang. Nah kejar mi pak. Tangkap. Ternyata tidak semua bisa ditangkap. Pasrahlah dia. Dia bilang, tidak mungkin saya bisa tangkap semua. Ini bisa kutangkap. Apa kata Abu Nawas? Saudaraku, yang kau tangkap itu, itulah orang yang mendengar klarifikasi. Itulah orang yang berhasil tahu bahwa tidak ada barang yang ada kau sembunyi di rumah.
tapi yang ternyata lain yang lewat mi, pergi mi, tidak sempat mina dengar ini, itu mi yang percaya dan merusak nama saya. Itulah bahayanya fitnah dan ghibah. Iya, kalau dalam dunia jurnalistik, kalau saya menyatakan dan itu bohong, maka yang menyebarkan kebohongan itu, dia harus minta maaf, tulis video, saya mengakui kesalahan. Iya yang nonton. Yang nonton. Tapi yang tidak sempat menonton, satu kali jina scroll na lihat, sudah itu tidak pernah dibuka HP, sampai dia mati dia percayalah bahwa dasar tukang bohong. Padahal berita yang dia dengar itu ada klarifikasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka Islam sangat perhatian soal hoax dan berita ini. Sehingga ada beberapa ayat surah dalam Al-Quran yang berbicara tentang bahayanya menyebarkan berita bohong. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 6. Di mana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik." Adik-adik tahu itu fasik. Fasikun, apa itu? Kalau bahasa sekarang, Islam pencitraan. Itu Islam pencitraan. Kalau mau Ramadan, boy pakai kisongko, pakai gamis, pakai serban, penampilan kala-kala ustad. Kalau Ramadan, sudah Ramadan kesurupan miside. Itu Islam pencitraan, pabale-bale. Fasik namanya itu. Lihat mako, kalau kau tahu itu selalu bicara Islam, selalu bicara agama, tapi akhlaknya tidak baik, itu orang fasik. Apabila datang sekelompok orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah. Teliti kebenarannya, bahasa Al-Qur'annya patabayyanu. Lebih tinggi dari klarifikasi. Klarifikasi itu hanya dicek and recheck, tapi bahasa Quran teliti. Diteliti itu dicermati. Kalau dicermati itu di atasnya lagi klarifikasi. Diteliti siapa ini, apa begini. Itulah subhanallah bahasa Quran. Agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Menyesal itu ada dua. Satu, kamu dianggap pembohong, pembawa berita menyesatkan. Yang kedua, bisa ku menyesal karena kena ku pidana. Namanya Undang-Undang Penyebaran Kebencian dan Berita Bohong. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan informasi 10 tanda berita hoax itu jadikan pegangan agar apa? Berita yang kita terima tidak serta-merta kita sebar. Karena menunda penyebaran berita jauh lebih mulia di sisi Allah. Walaupun berita itu benar, kalau kita nilai kebenaran yang berita membawa kemudaratan. Artinya cocok kita ini berita. Tapi kalau disebarkan, kalau ini disebarkan, ribut antara orang Islam dengan orang Kristen. Ribut orang Bugis dengan orang Jawa. Betul ada beritanya. Kalau disebarkan justru bawa dosa. Tapi kalau kita berhenti di HP kita, itu yang disebut pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Kebaikannya di mana? Menunda kerusuhan dan huru-hara. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Baru saya ingat. Sudah dengar ceramah ini, dua itu sikapnya orang yang dengar ini nanti di medsos. Karena ini sedikit di sini, tapi begitu saya disebarkan di YouTube, banyak penontonnya. Dua sikap. Satu, ada sikap yang dia terima. Cocok kita ini. Itulah yang Allah bahasakan dalam Quran. Innamal mu'minuna alladzina iza sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ila akhir ayat. Orang beriman itu
Kalau dia sudah dengar ayat Allah, disampaikan ayat Allah seperti ini, maka dia akan bertambah imannya. Ih, cocok kita wanjo ustaz ka. Cocok. Nak keto jeng jonakanna. Bersyukur Pak. Berarti masih ada iman di dalam hati kita. Sikap pertama. Sikap kedua, cara deton justas ka. Kamatongia ahlina. Itu jena bisa itu karena banyak followerna. Inilah kena ayat tong ini. Wa thawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum ayo minum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan di ayat lain Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang. Allah secara terang benderang mengatakan kalau manusia seperti itu lebih hina dari binatang. Setelah saya baca ayat ini, saya lihat kakakku yang pelihara kambing di kampung. Cocok ini ayat ini. Ini ada contohnya. Kakakku jual beli kambing di kampung. Itu kambingnya Pak, kalau nak suka nak ganggu temannya, nak panggil penjaganya. Balui. Tiri pasai, balui. Dia tu beli daeng. Palisui. Tidak ada orang beli. Nakali. Bawa di pasar. Jual li. Tidak ada beli. Kasih pulangi. Potongi. Setelah dipotong Pak, dagingnya jadi sate. Tulan-tulanna konro. Isi perutna coto. Pipina sop pipi. Lidana sop lidah. Ekorna sop buntut. Kakina sop kikil. Bibirna, lidana pun sop lidah. Kulitnya jadi perhiasan. Tanduknya perhiasan. Ituna obat kuat. Saya ingat waktu ku kecil dibakar itu. Yang bilang orang tua dulu, obat kuat ini nak. Coba kambing suka nak ganggu orang, masih bisa dijual. Tidak ada yang beli, bisa dipotong. Semua unsur tubuhnya digunakan. Tapi kalau manusia, penyebar kebencian, penghasut, kerjanya hanya memfitnah, kerjanya hanya menyebar kebohongan, kerjanya hanya cari viral kepentingan dirinya tanpa memperhitungkan kemaslahatan umat. Mau diapai orang seperti ini? Bila maki mau diapai? Dijual, siapa mau dibeli? Dipotong, siapa mau makan? Di penjara masih merugikan negara. Kenapa? Masih dikasih makan kok. Inilah makna dari ayat. Kalau manusia tidak punya iman dan dia fasik, mereka lebih hina dari binatang. Siapa bilang? Quran, bukan saya. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum